Pengkhotbah pasal 11 ayat 9 sampai 10. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu. Dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu. Karena kemudaan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Puji Tuhan, judul yang saya sudah berikan, kemudaan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Jadi itu yang Tuhan sampaikan bagi saya ketika saya berdoa buat Tuhan. Kemudaan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Pengkhotbah ditulis oleh Salomo pada masa tuanya. Setelah Salomo mengalami berbagai macam pasang surut pengalaman kehidupannya, dia menulis kitab ini. Salomo yang terkenal dengan hikmatnya yang luar biasa serta kesuksesan dan keberhasilannya dalam berbagai bidang, menyadari bahwa apa yang ia sudah capai dan miliki di dunia ini adalah kesia-siaan apabila tidak libatkan Tuhan. Oleh sebab itu dalam Pengkhotbah 11 ayat 9 ia menasihatkan anak-anak muda supaya jangan melupakan Tuhan. Silahkan Anda bersuka cita pada masa muda Anda, tapi Anda harus ingat dan sadarlah bahwa segala sesuatu yang Anda lakukan harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukan dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Ayat 9. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Jadi di dalam tubuh yang kemarin saya bilang inner beauty, hati yang cantik, hati yang manis, hati yang bersih, hati yang suci, hati yang tidak menyimpan kesalahan, hati yang tidak menyimpan sampah, itu perlu dijaga dengan baik supaya sampah-sampah tidak ada di dalam hati kita. Dan bukan saja hati yang mereka jaga supaya menyenangkan hati Tuhan, tetapi juga di luar itu menyangkut sikap kita, perilaku kita, tindakan kita, tutur kata kita menyenangkan hati Tuhan. Mereka berusaha menyenangkan hati Tuhan dengan sikap, tindakan, tutur kata, tetapi juga di dalam menyangkut hati, menyangkut pikiran, mereka jaga supaya menyenangkan hati Tuhan Allah. Karena satu saat pengadilan Tuhan akan kita lewati. Pengadilan Tuhan tidak luput, kita akan ada dalam pengadilan Tuhan pada akhirnya. Bapak Ibu Saudara, masa muda adalah masa yang indah dan sangat menyenangkan, betul ya? Jadi masa muda itu masa menyenangkan, amin anak muda. Sebab itu nikmatilah masa mudamu, amin. Masa muda itu masa yang indah. Dulu kalau masih kecil orang tua aja didik, keluar rumah tidak boleh, diatur aturan segala macam. Nah Bapak Ibu Saudara, masa muda itu masa indah menyenangkan. Ini masa kebebasan. Jadi kalau orang bilang masa muda itu masa bebas merdeka, artinya bebas kemana-mana, main dengan teman siapa saja, bebas pilih teman, bebas berbicara, bebas ambil keputusan, bebas berkarir, bebas untuk pacaran. Jadi semua bebas. Saudara tahu Pengkhotbah sudah usia tua, dia selidiki semua itu. Akibat dari Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, akibat dari kebebasan ini membawa dampak yang negatif, membawa pengaruh yang buruk bagi anak-anak muda. Jadi pada zaman akhir ini kita melihat ada begitu banyak anak-anak muda yang kehidupannya kacau, balau dan hancur karena hidup dalam kebebasan dan tidak mau diatur dengan aturan. Banyak anak-anak muda yang mengalami gangguan jiwa karena narkoba, mengalami gangguan jiwa karena putus pacar, mengalami gangguan jiwa karena tidak dapat pekerjaan, mengalami gangguan jiwa karena apa yang dirindukan tidak dapat. Banyak anak muda jatuh dalam kehidupan yang berdosa, kehidupan seks bebas, homoseks, lesbian, pelecehan seksual, pornografi, percabulan, onani, masturbasi, persinahan, aborsi, judi, pesta pora, kemabukan dan lain-lain. Ini karena hidup bebas. Banyak anak muda terikat dengan medsos, dengan film-film horor, dengan musik dan lagu-lagu dunia yang membuat kelakuan dan perilaku mereka seperti orang gila, bahkan terlibat dengan Lucifer supaya dapat kekayaan, supaya dapat kedudukan, supaya dihargai, supaya dihormati karena latar belakang tidak diperhatikan, tidak disayangi, tidak dicintai, miskin, dihina terus. Makanya mereka mulai buka medsos, mereka cari yang namanya Lucifer untuk mereka berteman, bergaul, supaya nanti Lucifer kasih mereka kekayaan, Lucifer kasih mereka uang, Lucifer kasih mereka harta, mereka punya uang, tinggal mereka klik maka semuanya terjadi. Ini masa di mana manusia bebas, di mana-mana orang demo karena kebebasan, tidak lagi hidup dalam aturan-aturan. Bahkan di gereja-gereja juga orang demo pemimpinnya.
Gaya hidup dunia masuk dalam gereja. Sehingga ada demo di dalam gereja. Mau pilih A, mau pilih B, mau pilih C. Ini bagus, ini tidak bagus, ini bagus, ini tidak bagus. Bapak Ibu Saudara, kita ingat peristiwa Adam dan Hawa di Taman Eden. Kawasan Taman Eden itu steril dari dosa. Tidak ada dosa di sana. Semuanya kudus. Makanya tiap saat Tuhan Allah berjalan di taman itu untuk menemui Adam dan Hawa. Karena kekudusan ada di sana. Tidak ada dosa yang masuk. Semuanya steril dari dosa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, walaupun kawasan Taman Eden itu sudah disteril, tidak ada dosa di sana, tetap saja di tengah-tengah kesempurnaan Adam dan Hawa yang tinggal di tempat yang steril dari dosa, Tuhan Allah kasih aturan untuk ikat mereka berdua. Untuk apa? Mengikat hidup mereka. Kita lihat Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Saudara lihat, bebas di Taman Eden. Tapi ada aturan yang Tuhan Allah kasih. Kata jangan yang kita baca, janganlah. Itu menunjuk pada aturan. Mengapa manusia yang sempurna di Taman Eden ini, mengapa Adam dan Hawa yang sempurna di Taman Eden yang tidak berdosa ini diberi aturan? Kan sudah tidak ada dosa pada mereka. Tapi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dengar, manusia perlu aturan. Manusia bukan Tuhan Allah. Tuhan Allah kasih peraturan supaya manusia hidup dalam aturan. Amin. Tuhan itu tidak perlu diatur. Tuhan itu yang mengatur kita. Adam dan Hawa itu bukan Tuhan Allah. Mereka itu manusia diciptakan Allah. Itulah sebabnya Tuhan Allah kasih aturan. Jadi dengar Bapak Ibu Saudara jemaat hidup Ambon, Anda perlu aturan. Amin. Jadi kalau Anda manusia yang merasa tidak memerlukan aturan, atau Anda merasa saya tidak mau diatur, maka saya mau katakan Anda berpikir bahwa Anda tuh satu level dengan Tuhan Allah. Anda satu tingkat dengan Tuhan Allah. Tidak perlu saya diatur. Tidak perlu saya tunduk pada aturan. Anda mau jadikan diri sama dengan Tuhan. Dan kalau ada Anda seperti gitu, yang tidak mau diatur, yang tidak mau tunduk pada aturan, yang tidak memerlukan aturan, maka saya mau katakan roh jahat ada dalam diri Anda. Roh jahat itu menentang aturan-aturan yang dibuat. Jadi kalau ada roh jahat dalam diri Anda karena tidak mau tunduk untuk aturan-aturan, saya mau katakan Anda perlu dilepaskan. Di dunia ini ada aturan, saudara. Di dunia yang kita hidup ini ada aturan. Di rumah tempat Anda tinggal pun ada aturan. Di kantor Anda bekerja ada aturan di sana. Di sekolah, di kampus, di tempat Anda beraktivitas, semuanya ada aturan. Di masa virus corona juga ada aturan. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih Tuhan, di gereja juga ada aturan. Aturan ini mengatur kita supaya tidak sembarangan hidup sebagai orang benar. Aturan di gereja supaya Anda tidak boleh hidup sembarangan sebagai anak Tuhan, sebagai para pelayan Tuhan. Ada aturan di gereja. Makanya kalau kalau pelan-pelan Tuhan hidup tidak benar, Anda akan didisiplinkan. Kalau kami melihat Anda tidak benar-benar dan disiplin, tambahkan terus. Tujuan aturan supaya Anda sadar bahwa apa yang Anda buat tidak benar dan tidak boleh diulang. Itu konsekuensinya. Jadi kalau ada aturan untuk Anda sebagai anak muda dan jemaat, jangan Anda ngomong. Anda perlu bertobat dan berubah. Ikuti aturan yang ada di gereja. Karena ini Tuhan Allah kepala gereja. Anda lawan itu roh jahat dalam diri Anda. Jadi aturan di gereja mengatur kita supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan. Supaya kita melayani Tuhan itu tidak sembarangan. Karena Allah yang kita layani itu kudus. Kita tidak boleh sembarangan asal-asalan melayani Tuhan. Kalau Anda tidak mau diatur dalam aturan-aturan yang ada, maka saya pastikan sekali lagi roh jahat ada dalam diri Anda. Dan Anda perlu dilepaskan. Amin saudara. Semua ada aturan saudara. Kami juga punya aturan ada saudara. Karena di atas kami ada pemimpin kami yang mengatur kami. Jadi kami tetap menghormati seperti pemimpin kami. Pastor Insinyur John Subaida. Antua itu menghormati otoritas. Mulai dari Tuhan sampai Tuhan pemimpin. Itu warisan yang sudah ditinggalkan untuk jemaat dari hidup Ambon. Aturan itu untuk buat Anda bahagia. Bukan aturan itu buat Anda menderita. Tidak ada. Nah Bapak Ibu Saudara, di surga juga ada aturan yang harus ditaati oleh para malaikat. Bapak Ibu Saudara kira di dunia ada aturan saja? Di sorga ada aturan. Tuhan bikin aturan untuk para malaikat yang menyembah Tuhan. Makanya Bapak Ibu lihat, awal pertama kejatuhan salah satu penghulu malaikat di sorga, yaitu Lucifer, adalah apa? Mau menjadi sama dengan Tuhan Allah. Lucifer tidak mau diatur oleh aturan Tuhan. Lucifer menyamakan diri sama dengan Allah. Allah atur aturan ini untuk malaikat-malaikat. Tapi Lucifer menentangnya. Karena dia berpikir saya tidak butuh aturan. Saya sama dengan Tuhan. Saya selevel dengan Tuhan. Itulah sebabnya dia mempengaruhi sekelompok malaikat di surga. Untuk tidak mentaati aturan telah Allah tetapkan. Akibatnya firman Allah berkata, Lucifer dan malaikat-malaikat dan sepertiga itu terbuang jauh dari hadirat Tuhan.
terbuang selama-lamanya. Pergi, dilemparkanlah mereka ke bumi. Makanya di bumi dia kerja siang malam untuk buat kita jatuh dalam dosa. Dia tawarkan segala macam hal untuk membuat kita jauh dari Tuhan, sama seperti dia. Dia menabur di hati kita kebencian, dendam, tidak tunduk pada Tuhan Allah, menentang Tuhan Allah dan firman-Nya, sama seperti dia, supaya kita sama dengan dia, rame-rame masuk dalam neraka. Lucifer kasih gambar-gambar porno, Lucifer kasih gambar-gambar cabul supaya kita tergoda, karena dia mau supaya kita terbuang dari hadirat Tuhan sama dengan dia. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara tidak hati-hati, Anda tidak sadar Anda ada dalam genggaman Lucifer. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Lucifer di zaman akhir ini bekerja lembur untuk cari siapa supaya jadi teman buat dia, supaya rame-rame pindah neraka. Tujuan Lucifer untuk buat kita terbuang dari Tuhan. Tapi saya mau bilang, Tuhan mengasihi kita. Sekalipun kita jatuh gagal, tapi oleh cinta dan kasih-Nya, Dia mati buat kita dengan tujuan. Dia angkat kita karena Tuhan mau kita hidup dengan Tuhan di surga. Kita saja yang selalu mengikuti apa perkataan setan atau roh jahat untuk membuat bahwa Tuhan tidak adil, Tuhan tidak baik, saya menderita, corona saya punya proyek tidak jalan, corona kok saya tidak dapat pekerjaan, saya makan apa, ternak-ternak tidak menghasilkan, kebun-kebun tidak menghasilkan. Hai, Tuhan Allah tahu supply suruh makan minum. Siapa bilang di masa corona kita miskin? Tuhan Allah tahu jaga kita sebagai orang benar. Tuhan Allah tahu pelihara kita. Kalau Anda hidup berdosa memang menderita. Tapi kalau Anda hidup benar, Tuhan Allah tahu supply apa yang merupakan kebutuhan Anda. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ingat baik-baik. Lucifer itu punya tujuan, jauhkan saudara dari hadirat Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dengar apa kata Bapak Gembala. Bapak Gembala kasih tahu kau supaya kau hidup dalam aturan. Saya kasih tahu saudara, kalau saudara tidak mau ada aturan yang mengatur saudara sebagai orang percaya, konsekuensinya ada. Allah akan membuang saudara jauh dari hadapannya. Saudara dengarkan baik-baik, satu-satunya jalan supaya manusia bisa hidup bahagia di dunia dan di akhirat adalah dengan jalan mentaati semua peraturan yang Tuhan sudah buat. Tidak ada jalan lain. Kalau saudara mau hidup bahagia, taatilah perintah Tuhan. Kalau saudara mau hidup damai dan sejahtera di tengah-tengah dunia yang tidak damai dan tidak sejahtera ini, taatilah perintah Tuhan. Kalau saudara mau hidup diberkati, taatilah perintah Tuhan. Kalau saudara mau kehidupan rumah tanggamu aman dan tentram, taatilah perintah Tuhan. Kalau saudara mau selamat masuk surga, taatilah perintah Tuhan. Dan kalau saudara mau hidup sehat, taatilah perintah Tuhan. Saudara betul, mau bahagia tadi yang Yesus bilang. Jadi hidup ini jangan terlalu susah. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Salomo mengingatkan bukan saja untuk anak muda ya, tetapi untuk semua golongan usia, saudara dan saya. Salomo mengingatkan bukan saja untuk anak muda, tetapi untuk semua golongan usia. Pengkhotbah 11 ayat 9. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu. Dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Ada dua hal yang harus diperhatikan dari ayat ini. Yang pertama keinginan hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati dengan keinginan hati kita. Apa yang kita masukkan dalam hati kita menentukan apa yang akan terjadi dalam hati kita dan apa yang hati kita akan dorong kepada kita. Kalau kita masukkan sampah di hati kita, maka hati kita akan sakit, hati kita akan terluka dan itu akan mendorong kita untuk membenci orang. Hati kita itu adalah media penyimpangan. Sebab itu hati-hati dengan apa yang Anda simpan dalam hati Anda. Markus 7 ayat 21 sampai 22. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Ini yang menajiskan orang. Ini sampah saudara. Pikiran-pikiran jahat. Orang tidak bikin apa-apa saudara berpikir jahat. Itu sampah. Amin. Usaha supaya jangan Anda bermusuhan dengan orang. Karena kalau Anda bermusuhan selalu Anda pikir jahat. Anda menginginkan dia sakit. Anda menginginkan dia mati. Saya mau bilang dia tidak mati. Anda yang mati. Amin. Pikiran ini dijaga saudara. Amin. Jangan masukkan sampah di hati. Nabi Yeremia berkata hati manusia sangat licik. Makanya banyak orang yang terjerat kesesatan. Tapi mereka pikir mereka benar. Yeremia bilang hati manusia itu sangat licik, sangat jahat. Dan banyak orang terjerat dalam kesesatan. Tapi pikir benar. Hati licik, hati jahat. Tetapi bilang beta benar.
Hati Anda itu Bapak Ibu Saudara perlu dipagari dengan firman Allah. Salomo juga menasihatkan kita ulang-ulang di mimbar ini. Jaga hati. Karena dari situ kehidupan. Jaga hati ini dengan segala kewaspadaan. Hati-hati dengan hati ini. Karena kalau hati rusak, rusaklah hidup Bapak Ibu Saudara. Hati yang dijaga supaya kita mendapatkan kehidupan sekarang dan kekekalan. Yang kedua, pandangan mata. Mata yang indah menjadi dambaan semua orang. Betul saudara? Khususnya kaum Hawa. Bapak Ibu Saudara, Salomo berkata kalau mata tidak dijaga dengan baik, biar puluhan juta rupiah sudah dibuat supaya matamu lentik cantik game-game laki-laki. Jaga matamu dengan baik. Karena kalau mata itu tidak dijaga dengan baik, tidak dikendalikan dengan baik, akan menjadi salah satu jendela dosa yang paling efektif. Karena lewat mata kita melihat hal-hal yang tidak baik, tidak pantas untuk dilihat. Betul saudara? Mata kau senjaga nih, hati-hati saudara. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semua itu berhubungan dengan mata yang menjadi awal kejatuhan manusia jatuh dalam dosa. Kan Adam dan Hawa juga begitu toh. Hawa juga tuh mulai dari mata lihat. Jadi mata nih hati-hati. Bapak Ibu Saudara, kita lihat juga kisah gelap dalam hidup Daud dimulai dari mata. Saudara tahu, kita lihat Daud itu seorang raja luar biasa. Sebelum jadi raja, dia juga seorang petarung yang hebat. Bisa berhadapan dengan Goliat, bisa membunuh Goliat. Betul saudara? Wow, kalau kita lihat dia masuk dalam peperangan, lepas peperangan. Firman Allah berkata dia selalu berhasil disertai Tuhan. Tapi saudara, yang kekasih dalam Tuhan, matanya itu yang dia pakai untuk mengintip Batseba itu, waktu mandi itu membuat dia jatuh. Daud terperosok pada dosa yang terus bertumbuh semakin besar sampai ia merancang pembunuhan secara tidak langsung dengan akalnya. Dosa persinahan dan perselingkuhan dimulai dari ketidakmampuan manusia mengendalikan mata. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda, jaga mata yang baik. Kita lihat seperti Daud, belahan hati jiwa Tuhan itu bisa juga jatuh karena mata. Saya percaya kalau Daud berjalan lihat Batseba, lah sudah dia berjalan pergi. Tapi saya percaya dia akan berdiri lama. Daud terus jatuh. Jadi ingat baik, persinahan, perselingkuhan itu dimulai dari mata. Yesus berkata Matius 5 ayat 28 dan 29. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah bersinah dengan dia dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan, engkau cungkil dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Jadi maksudnya Tuhan, kalau mata itu menyesatkan, cungkil dia sudah. Iya, jadi jaga mata ini hati-hati supaya jangan lihat hal-hal seperti itu. Karena sekarang ini godaannya begitu kuat saudara, untuk membuat saudara jatuh. Anak-anak muda, mata tuh harus dijaga dengan baik. Kebiasaan Anda nonton film porno, film cabul, itu kasih stop saudara. Kebiasaan Anda untuk melihat hal-hal yang kotor itu berhenti. Memang betul Anda hidup di masa muda, masa bebas. Anda bikin apa saja, tapi ingat pengadilan Tuhan tunggu kita. Kalau di dunia Anda lolos dari pengadilan dunia, Tuhan Allah tunggu Anda di sana. Lebih baik di pengadilan dunia Anda selesaikan, di dunia ini selesaikan. Jangan tunggu Anda saja di sana bertuan atur beta. Itu berbahaya. Itu perkataan setan yang membuat Anda tersesat. Selama hidup di dunia, penyelesaian semuanya. Karena yang membawa Anda ke surga bukan Tuhan. Anda punya perbuatan baik membawa Anda ke sana. Kita harus berubah. Amin. Mata ini untuk gunakan yang hal yang baik. Jangan mata digunakan untuk hal-hal yang salah. Kalau Anda sudah bersuami, lihat Anda punya suami itu terus. Nganga dia terus. Kalau Anda sudah punya istri, tatap istri itu terus. Tatap dia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Raja Ahab. Ini contoh perjanjian lama. Raja Ahab waktu saat-saat berjalan-jalan, aduh ini saya punya kebun anggur ini. Itu Nabot punya. Nabot, nanti aku kasih kamu kebunnya, bisa tanam kamu punya anggur. Ini kan tanahmu dekat dengan istana saya. Jadi saya mau beli, kamu jual buat saya. Saya kasih tanah baru untuk kamu. Tidak Tuhan, ini tanah warisan. Karena kalau tanah warisan tidak boleh dijual saudara. Saudara, waktu Ahab melihat tanah itu dengan anggur-anggur yang ranum. Pulang seng mau makan, seng mau minum. Cuma ingat orang pembarang itu saja. Dia ingat tanah itu. Akhirnya suaminya bilang, bos tenang, tidur saja. Mana cincin kerajaan? Dia mulai buat surat, cap raja. Panggil Nabot, duduk dia di situ. Kita sidang dia. Jadi itu mau bilang apa yang dilakukan Ahab itu sebuah kejahatan di mata Allah. Jadi ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, jadilah penolong yang baik bagi suami Anda. Amin. Jangan mendukung Anda punya suami untuk buat dosa. Jangan mendukung Anda punya suami untuk berbuat kejahatan. Karena itu di mata Allah sangat jahat. Kalau laki ingin orang pembarang bilang pajang lai, itu dosa. Kau belajar hidup di apa yang ada. Belajar hidup di apa yang ada saudara. Amin. Yang ingin orang pembarang, lalu saya dapat akang, lalu kasih hancur orang.
orang supaya dapatkan. Itu tidak benar saudara. Jangan ingin orang barang. Saya percaya Bapak Gembala juga pernah bilang di sini. Jangan ingini barang orang. Orang tuanya ajar dia juga, jangan ingini barang orang. Orang pembarang, dia pembarang, jangan ingini akang. Dia sudah tahu itu. Dia raja kan, dia tahu. Wah, itu tanah warisan, tidak boleh diperjualbelikan. Tanah itu tanah mereka. Dia tahu saudara. Tapi karena keinginan hati, galojo, hati rakus, makanya mau ambil saja. Saya bisa tidur siang malam, cuma ingat itu. Orang punya tanah. Saya bisa tidur siang malam, cuma ingat bagaimana cara untuk mengambilnya. Keinginan mata bisa membuat kita serakah, ingin menguasai harta orang lain, atau menjadi hamba pada harta, supaya bisa memiliki harta benda yang mungkin belum saatnya kita miliki. Jadi saudara ingat baik-baik, jangan serakah ingin orang pengharta. Orang pengharta ya orang pengharta. Amin. Kasih biar saja. Ini kan masa dia Bastel, masa dia punya. Ini kita di dalam roda nih saudara. Makanya Bapak bilang kalau di atas jangan sombong, karena satu saat akan turun ke bawah. Kalau di bawah jangan kecil hati, karena satu saat Anda akan naik. Mungkin sekarang Anda belum bisa berpenampilan seperti itu, tapi ada masanya Anda berpenampilan bagus, Anda punya semua. Kalau belum waktunya jangan paksa. Amin saudara. Jangan paksa sesuatu yang belum waktunya. Nanti Anda bisa mencuri atau berbohong. Jadi mari saya mau bilang, puas diri dengan apa yang Anda punya, amin. Jangan Anda mau Bastel bergaya, padahal Anda pencuri. Atau menipu orang tua, berbohong orang tua. Itu tidak benar. Jadi Bapak Ibu Saudara, hidup ini jalani saja, amin. Bersyukur ya apa yang Anda punya. Terus juga kami tidak punya apa-apa. Itu mulainya nol, tidak punya apa-apa. Tapi kami hidup biasa, menikmati hidup. Itu baru bilang. Orang mau bikin rumah, orang mau kaya, orang punya mobil, bagi kami tidak masalah. Itu dia, tapi kami menikmati. Sekalipun kami punya mobil itu bertahun-tahun, kami sangat menikmatinya. Kami jalan dengan sukacita. Bapak Ibu diberkati. Jangan paksakan sesuatu kalau belum waktunya. Nanti Anda ambil dengan cara salah, hanya memuaskan keinginan mata Anda dan keinginan hati Anda. Amin. Contoh kita lihat Gehazi juga. Gehazi yang adalah bujang atau pelayan daripada Elisa. Dalam 2 Raja-Raja 5 kita lihat di sana. Waktu Naaman disembuhkan, Naaman datang kepada Elisa. Sampai di sana dia bilang, ini Tuhan. Ya, kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukan. Ya, setelah sampai tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya. Terima aku punya pemberian ini. Terima aku punya pemberian ini. Tapi saudara lihat firman Tuhan tadi berkata ayat yang ke-16. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup yang di hadapannya aku menjadi pelayan. Sesungguhnya aku tidak menerima apa-apa. Aku tidak akan menerima apa-apa. Walaupun Naaman mendesak, dia tidak mau saudara. Ini baru bilang pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang mantap saudara. Karena dia tahu melayani dan mujizat terjadi itu karena Tuhan Allah. Jadi Anda pelayan-pelayan Tuhan yang cari keuntungan dengan pelayanan Anda. Banyak pelayan-pelayan seperti itu. Mencari keuntungan untuk memperkayakan diri. Belum waktu kaya, jangan mau kaya saudara. Amin. Aku melayani Tuhanku, aku tidak mau terima. Artinya bagi dia mujizat terjadi untuk Naaman itu satu sukacita. Supaya Naaman tahu ada Tuhan Allah yang hidup itu ada di Israel. Itu satu sukacita buat dia. Bahwa Naaman mengenal Allah Israel. Amin. Dia punya hati bukan untuk barang-barang saudara. Makanya dia bilang saya tidak mau menerimanya. Tapi saudara lihat Gehazi bujangnya ini, pelayannya ini. 2 Raja-Raja 5 21-22. Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, selamat. Jawabnya, selamat. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan nabi. Baiklah berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Saudara lihat, jadi dia pikir, kenapa sih Elisa ini bodoh amat sih, ini beta pun Tuhan ini paling bodoh. Nah, ini kan barang banyak, ini kan emas, pakaian. Kenapa sih bos ini saya ambil, bos memang paling bodoh. Oh, ini sebenarnya beta harus ikut, kejarlah dia ke sana, ikut Naaman. Tuanku, aku disuruh oleh Elisa ini pakai hamba Tuhan pun nama, pakai pemimpin pun nama. Saudara lihat, pakai pemimpin punya nama untuk ambil keuntungan. Makanya Elisa bilang, saya dari mana Naaman? Beta dari sini. Bukankah hatiku turut pergi waktu Naaman turun dari kereta itu? Beta bilang bersaudara ulang-ulang di mimbar. Jemaat hidup Amon yang ada di rumah dengar. Anda tidak akan pernah menipu saya. Tidak akan pernah. Hanya orang-orang supranatural seperti Elisa yang melihat kebohongan dusta Anda. Tidak boleh Anda tuduh saya, bohongi saya. Saya tahu semuanya. Saya bilang untuk semua staf saya di bawah. Selama suami saya hidup, apa yang terjadi di gereja ini, Tuhan Allah bilang buat beta. Entah waktu beta tidur maupun beta menyembah. Dan itu semua beta lihat terjadi. Makanya Elisa bilang, bukankah hatiku turut pergi ketika kau berbohong pakai namaku untuk ambil barang-barang itu? Belum waktu kamu kaya. Belum waktu kamu tugas untuk melayani aku.
nanti aku kasih kamu, nanti berkat Tuhan dikasih Tuhan untuk kamu. Kamu layani aku saja, Tuhan Allah kasih kamu berkat. Jadi Elisama bilang, belum waktu Gehazi, kamu jadi pelayan buat aku, kamu melayani aku tapi ada upah untuk kamu. Jangan kamu ambil itu dengan cara salah, kamu bohongi dia, kamu pakai nama saya, kamu belum waktu kaya. Uang itu kamu mau beli kebun, kamu mau beli pohon anggur, pohon zaitun, kamu mau beli itu, belum waktu untuk kamu kaya. Kamu ambil harta dengan berbohong, itu akan hancurkan kamu mulai sekarang. Penyakit Naaman akan turun untuk engkau dan keturunan. Jadi jangan pakai pemimpin punya nama untuk ambil sesuatu, memperkaya Anda. Beras saudara. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, kita tidak boleh mengulangi hal yang ini. Demikian juga Anda yang bekerja di kantor-kantor. Jangan pakai nama pemimpin Anda untuk mendapatkan sesuatu yang belum pada waktunya Anda dapatkan. Tunggu waktu Tuhan berkati kata limpah. Saya menyaksikan sendiri saudara. Dulu kami susah tuh bergumul saudara untuk uang. Setiap saat kalau uang saya sudah mulai habis, saya angkat doa saya, Tuhan, saya tidak punya uang Tuhan. Yang sisa cuma ini. Saya mohon surga terbuka. Tuhan isi uang di tabung dompet. Setiap kali tom beras saya sudah habis dengan beras, saya buka tom beras. Saya angkat tom beras tinggi-tinggi. Tuhan, saya punya beras habis. Tuhan suplai beras saya. Saya punya habis Tuhan. Tinggal surga terbuka asal hidup benar. Saya akan bilang itu terus sama Tuhan. Kalau saya tidak punya apa-apa, saya akan bilang buat Tuhan, saya membutuhkan itu Bapak. Jadi hiduplah benar saudara. Hidup takut Tuhan, hidup dalam ketulusan. Supaya berkat-berkat itu kejar. Kalau belum waktu Anda kaya, jangan ambil cara-cara salah untuk buat Anda kaya. Jangan pakai cara-cara salah untuk buat Anda kaya. Itu tidak benar. Seperti Gehazi tadi. Ambil kekayaan dengan cara yang salah. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat 10 berkata, buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudahan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Buanglah kesedihan dari hatimu, buanglah kesusahan dari hatimu, buanglah kemurungan dari hatimu, buang duka cita yang ada di hati Bapak Ibu saudara, buang kekhawatiran, buang itu saudara, buang semuanya dari hatimu. Jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, jauhkanlah kejahatan dari tubuhmu, karena zaman kanak-kanak, zaman muda sampai usia lanjut, usia tua, semua yang kita miliki itu sia-sia. Amin. Jadi hari ini kalau saudara sedih, susah, murung, duka cita, khawatir dengan banyak hal, saya mau bilang jauhkanlah semua itu, buang semua itu, buang kesedihan, buang kekhawatiran. Anda khawatir tidak menambah jalan hidup Anda. Amin saudara. Buang akan, buang hal-hal yang tidak berguna itu. Itu akan menyusahkan Anda. Apa yang ada di hati Bapak Ibu saudara, anak-anak muda yang membuat Anda sedih, kecewa, stres, buang akan saudara. Kalau Anda tidak membuangnya, itu akan membuat Anda menderita. Jangan Anda memikirkan hal yang belum terjadi. Santai saja dengan hidup ini saudara. Anda ada di hari ini, mikir besok. Tumpang tangan dalam nama Yesus hari ini, baras masuk osepono. Kayak begitu. Kalau uang susah yang ada, angka itu Tuhan. Beta pun uang yang ada, tapi beta perlu akan Tuhan. Pintu surga terbuka, uang masuk. Bilang angka itu akan jadi saudara. Cuma otak saudara ini yang diubah. Kalau angka begini, kalau laki lihat beta malu. Atau anak-anak lihat mama segila. Mama semberes pulang gereja nih. Saya yang beres, corona bikin mama pikiran sabarang. Jadi angkat itu saudara. Tuhan, beta saya punya uang, tapi uang beta sangat butuh. Karena ini anak punya biaya studi, ketong harus beli beras, beli minyak tanah. Tuhan beta mohon, apakah surga tidak terbuka? Saudara Bapak kita itu baik. Ketika kita tidak punya, kita angkat, Tuhan akan kasih buat kita. Kadang-kadang kita diuji. Saudara bayangkan, kadang-kadang saya berdoa, angkat tong beras, lalu puji Tuhan sore orang kasih saya beras. Ya, Bapak Ibu diberkati. Iya, jadi nikmatilah masa mudamu. Amin. Anak muda, kita semua nikmati hidup ini di dalam umur yang Tuhan anugerahkan, yang hanya singkat di muka bumi. Coba saudara nikmati hidup ini. Duduk susah-susah sampai hidup ini ketemu gairah suka aja, apalagi anak muda. Anak muda tuh hidupnya gairah. Jadi muka tuh coba senyum. Ini orang muda tuh gairah, semangat supaya orang-orang yang mengikuti ibadah usia lanjut juga senang. Saudara berlompat menari. Amin. Coba bergirang-girang per Tuhan. Saya percaya kalau saudara datang muka bangga, hati yang bagus, Tuhan bilang, hai pindah orang ini jajan, beta mata sakit ya dia. Ya, saudara nikmati hidup ini. Bekerjalah segiat-giatnya. Berkaryalah sebanyak-banyaknya. Layanilah Tuhan Allahmu dengan sekuat tenagamu. Jadi jamlah hayo beta tarus.
Jangan seperti gitu. Berkatakan, oke saya siap melayani. Sebagai singer saya siap. Orang tidak ada kasih masuk saya, Pastor Ewin. Orang saya anda beta yang ganti. Itu namanya orang antusias semangat. Punya api yang membara karena cinta buat Tuhan. Jadi kerja sebaik-baiknya. Berkaryalah sebanyak-banyaknya. Layani Tuhan dengan sekuat tenaga. Tapi anda harus berpegang pada firman Allah. Anda harus hidup menghormati Tuhan Allah. Kerja, berkarya, bikin apa saja di duniamu yang mudah. Tapi dengar baik-baik, Anda harus pegang firman Allah. Anda harus menghormati Tuhan Allah. Anda bekerja betul, tetapi dalam pekerjaan jangan lupa firman Allah. Anda harus melakukan menghormati Tuhan. Karena segala sesuatu yang Anda lakukan, kerjakan tanpa berpegang firman Tuhan, maka itu sia-sia. Jadi bertobatlah dari jalan hidup yang salah, kembali kepada jalan Tuhan. Ikutilah contoh daripada Sakeus. Amin saudara. Saudara, kita baca dalam firman Tuhan ada satu orang yang namanya Sakeus. Ketika Sakeus bertemu dengan Tuhan Yesus, dia bilang apa? Setengah dari hartaku, setengahnya Tuhan akan kuberikan kepada orang miskin. Setengah dari milikku Tuhan aku akan berikan kepada orang miskin. Dan kalau selama ini aku peras orang, aku tipu orang, akan aku kembalikan 4 kali lipat. Ini baru bertobat. Kalau dulu belum bertobat, tipu. Lalu sudah bertobat, tipu tambah ganas lagi. Belajar dari Sakeus, betul. Dia pemungut cukai, dia apa? Ya, orang jahat. Di mata masyarakat ini orang jahat. Tidak punya belas kasihan, peras-peras orang, tipu-tipu orang. Tapi waktu dia bertobat, Tuhan, setengah dari milikku aku kasih buat orang-orang miskin. Dan kalau aku pernah tipu orang, peras orang, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Aku ganti Tuhan. Aku ganti. Itu baru bertobat saudara. Amin. Dulu ada peras orang, sekarang peras orang lebih jahat lagi. Dulu tipu-tipu orang, sekarang bikin tipu lebih jahat lagi. Saudara dia bilang, jangan tipu-tipu di gereja. Bicara harus jujur. Amin. Iya, kata semua ini orang berdosa. Tidak orang benar di muka bumi. Kita semua berdosa, kita semua salah. Tapi waktu bertobat tinggal akan sudah. Dulu bataria Tuhan pun nama dari pagi sampai malam. Tuhan punya nama ke sana. Stop, akan sudah. Memaki basumpah tinggal sudah. Itu seng lagi. Itu saya tobat kan. Saya bikin akan lagi. Nah Bapak Ibu Saudara, jangan Anda berkata, saya orang Kristen. Saya rajin ke gereja. Saya selalu ada di gereja. Saya melayani Tuhan, saya tidak perlu pertobatan. Tapi saya mau bilang buat Anda, Tuhan Yesus bilang untuk Nikodemus, Yohanes 3 ayat 1-7. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jangan engkau heran, karena aku berkata kepada kamu harus dilahirkan kembali. Jadi Bapak Ibu Saudara, Anda perlu pertobatan. Anda perlu pertobatan. Anda tahu siapa Nikodemus? Pemimpin orang Yahudi. Dia adalah pengajar Israel. Dia mengajar orang tentang kebenaran. Tapi Tuhan Allah bilang buat dia, kamu harus lahir baru. Amin saudara. Kamu harus dilahirkan kembali Nikodemus. Karena apa yang dilahirkan dari daging tetap daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh tetap roh. Jadi Bapak Ibu, dilahirkan kembali adalah istilah yang biasa dipakai untuk merujuk pada pertobatan seseorang. Dan keputusannya untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Jadi Tuhan Yesus mau bilang untuk Nikodemus, sekalipun kamu pengajar di Israel, kamu terkenal di Israel karena kamu pemimpin agama, tapi dengar, Anda harus bertobat. Terima Yesus dalam hidup Anda. Siapapun Anda, atau siapakah Anda dengan punya jabatan tertinggi, saya mau kata, atau Anda hamba Tuhan yang mengikuti saya berkhotbah, dengar, Anda perlu pertobatan. Anda perlu terima Tuhan Yesus dalam diri Anda. Tanpa pertobatan, Anda tidak sampai kekekalan. Firman Allah berkata, siapa kamu? Tuhan, aku bernubuat demi namamu. Aku melayani engkau. Tuhan, aku berdoa. Tuhan, aku berpuasa. Tuhan bilang, nyalah
aku tidak pernah mengenal kamu, hai pembuat kejahatan. Kamu katakan kamu orang Kristen, kamu katakan kamu melayani aku, kamu katakan kamu ke gereja, tapi ajaran manusia yang kamu ikuti. Kamu tidak hidup benar. Kamu hidup sombong, congkak, tinggi hati. Kamu seperti Lucifer yang menyamakan diri sama dengan Allah. Saya tidak mau diatur oleh Tuhan. Saya tidak mau ikut aturan Tuhan Allah. Saya yang atur Tuhan, bukan Tuhan atur saya. Anda tanpa sadar sedang diikat oleh roh Lucifer yang mau menyamakan diri sama dengan Allah. Nikodemus jadi contoh, siapapun Anda, sebesar apapun kedudukan jabatan Anda saat ini, saya mau katakan Anda perlu Tuhan Yesus. Anda perlu bertobat dan terima Dia sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi. Apa gunanya Anda punya jabatan kedudukan? Apa gunanya Anda punya harta banyak, deposito yang banyak, tapi pada akhirnya Anda tinggalkan karena itu tidak membawa Anda kepada kekekalan. Jadi Anda harus buka hati untuk bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadinya. Hanya dengan cara dilahirkan kembali, seorang manusia dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Jangan inginkan barang dunia ini akan binasa, saudara. Dunia ini akan hancur, saudara. Satu saat Tuhan goncang dunia hancur. Di manakah Anda? Kalau Anda semakan diri dengan Allah, Anda tidak mau bertobat, tidak mau terima Yesus dalam hidup, Anda tetap berpikir Anda benar, Anda akan hancur sama-sama dengan dunia. Tapi berbahagialah kita semua yang sudah bertobat dari cara hidup kita yang salah. Kita telah ditebus dengan darah Tuhan. Kita dulu berdosa, kita hidup rusak, kita dulu hancur, kita hidup dulu tidak beraturan. Tapi kematian Kristus menyucikan kita dari setiap kesalahan kita. Kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadi kalau kau mau mati sekarang dan besok dan tahun depan 1000 tahun lagi, kau pun tempat sudah ada di kekekalan. Tidak perlu kita takut. Amin, saudara. Firman Tuhan bilang kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Kita sudah selamat, terus kerjakanlah keselamatan itu. Teruslah hidup dalam kebenaran. Amin, Bapak Ibu. Jadi saya ingatkan sekali lagi, orang Kristen tidak langsung masuk surga. Tidak. Iblis tipu kita. Itu tidak benar. Pertobatan dulu. Terima Yesus. Baru Anda ada di sana. Paulus juga tulis surat untuk jemaat di Galatia. Keinginan daging, persinahan, kenajisan, kecemaran, dan segala tete benge. Kalau kamu melakukan hal-hal ini, kamu tidak ada. Kalau kamu melakukan hal ini, kamu tidak punya tempat dalam kerajaan surga. Kamu pergi beribadah, melayani Tuhan di gereja. Kamu setiap saat ada di gereja, kamu orang Kristen, tapi hidup daging, berzina, berselingkuh, najis, kotor, pornografi, percabulan. Kamu hidup judi, kamu hidup minum mabuk, pesta pora. Kamu tidak punya tempat di kerajaan surga. Jangan Anda bilang saya Kristen, saya punya tempat. Tidak, saudara. Karena hal-hal tadi yang saya baca, itu menajiskan hidup Anda. Dan orang najis tidak pernah ada di kekekalan, tidak pernah ada di surga. Yang ada adalah orang-orang benar. Pembohong, penipu tidak akan ada di kerajaan Allah, kekekalan bersama dengan Allah. Sebab itu kalau Anda lagi hidup dalam kebohongan dan dusta, bereskan. Kalau SK datang, Anda tidak bereskan, Anda punya tempat, Anda yang tahu. Pengkhotbah 11 ayat 10. Kemudahan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Ada dua kata di situ ya, kemudahan dan fajar hidup. Iya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Salomo katakan semua keindahan. Jadi kalau kita lihat itu indah tuh, cantik, menarik. Semua keindahan, semua kemewahan, semua prestise, semua keberhasilan, semua kesuksesan, semua jabatan, semua kedudukan Anda yang Anda capai dalam hidup ini sejak masa muda Anda sampai sekarang ini, Salomo katakan itu semua adalah kesia-siaan. Saudara, kalau orang di masa muda kan capai prestise yang banyak, punya kedudukan jabatan, Tuhan sapa sama dia, berjalan juga bikin darah begini biar ketua Anda di pinggir yang kenal juga, saya mau tahu berjalan dalam kesombongannya tuh. Jadi saya mau bilang semua kekayaan, semua harta, semua kegemilangan Anda di masa lalu, saya mau bilang bahkan Anda mungkin mulai naik dan mulai menikmati semua keindahan, Salomo bilang itu semua sia-sia karena satu saat akan ditinggalkan. Dan semua itu tidak bawa Anda kepada kekekalan. Amin, saudara. Semua yang baik, semua yang indah. Aduh, dulu kau rumah mewah, punya mobil banyak, punya uang banyak. Kau punya deposito yang besar. Kau orang punya mobil gonta-ganti. Aduh, tidak ada orang kaya seperti kami. Salomo bilang itu sia-sia. Semua akan ditinggalkan. Amin. Kemudahan dan fajar hidup itu kesia-siaan. Tidak punya guna. Cuma kau nikmati akan di dunia ini. Tapi begitu banyak orang bangga. Jadi saya mau bilang Tuhan, anak muda sekarang ini menduduki jabatan-jabatan penting. Anda tetap rendah hati.
Anda tetap mengasihi Tuhan. Karena jabatan, kedudukan, prestise itu semua pemberian Tuhan. Tetap rendah hati. Karena satu saat juga kasih nyalakan. Anda akan pilih orang lain naik duduk ganti Anda. Ini Salomo lihat akan semua. Makanya Salomo tulis. Mari kita lihat Pengkhotbah 1 ayat 2. Sampai mikir berkata, ini Salomo, ini BMK ya. Semua sia-sia dan tidak berguna. Hidup itu percuma, semua tidak ada artinya. Seumur hidup kita bekerja peras keringat. Tapi mana hasilnya? Yang dapat kita banggakan. Orang kerja keras. Kadang-kadang turun dari kepala kantor tapi rumah yang ada. Segalanya membosankan dan kebosanan itu tidak terkatakan. Mata kita tidak kenyang-kenyang memandang, telinga kita tidak puas-puas mendengar. Segalanya bosan. Punya rumah harta kaya tapi bosan. Maka saya lihat orang-orang kaya tapi narkoba ada di penjara. Padahal kalau kita lihat mereka punya semua. Betul? Tapi itu semua membosankan. Aku sampai mikir memerintah di Yerusalem sebagai Raja Israel. Aku bertekad untuk menyelidiki dan mempelajari dengan bijaksana segala yang terjadi di dunia ini. Nasib yang disediakan Allah bagi kita sungguh menyedihkan. Aku telah melihat segala perbuatan orang di dunia ini. Percayalah semuanya itu sia-sia seperti usaha menjaring angin yang ada punya untung, saudara. Kemudian Pengkhotbah 2 ayat 1. Aku memutuskan untuk menyenangkan diri saja untuk mengetahui apa kebahagiaan, tapi ternyata sia-sia. Yaitu Salomo punya semua, saudara. Aku menjadi sadar bahwa tawa adalah kebodohan dan kesenangan tidak ada gunanya. Terdorong oleh keinginanku untuk menjadi arif, aku bertekad untuk bersenang-senang dengan minum anggur dan berpesta pora. Kusangka itu cara yang terbaik untuk manusia untuk menikmati hidup yang pendek di bumi ini. Karya-karya besar telah kulukiskan. Ku bangun rumah-rumah bagiku. Ku buat taman-taman, kebun-kebun. Ku tanami dengan pohon anggur, segala macam pohon buah-buahan. Gali kolam-kolam untuk mengairi taman-taman dan kebun-kebun. Aku mempunyai banyak budak baik yang kubeli maupun yang lahir di rumahku. Ternakku jauh lebih banyak daripada ternak siapapun yang pernah tinggal di Yerusalem. Kemudian kukumpulkan perak dan emas hasil upeti dari raja-raja negeri-negeri jajahanku. Biduan dan biduanita menyenangkan. Penyanyi-penyanyi banyak. Hatiku dengan nyanyian-nyanyian mereka. Kumiliki juga selir-selir istri yang banyak. Sungguh aku lebih besar daripada siapapun yang pernah tinggal di Yerusalem. Dan hikmat pun tetap unggul. Segala keinginanku kupuaskan. Tak pernah aku menahan diri untuk menikmati kesenangan. Dia senang terus. Aku bangga atas hasil jerih payahku. Dia bangga karena dia kaya raya. Kemudian ayat yang ke-11. Tetapi kemudian ku teliti segala karyaku dan juga segala jerih payahku untuk menyelesaikan karya-karya itu. Maka sadarlah aku, semuanya itu tidak ada artinya. Usahaku itu sia-sia seperti mengejar angin. Saudara, Salomo kurang apa? Setiap hari dia mau duduk saja. Kemudian selir banyak, taman-taman banyak, pohon-pohon banyak. Tapi dia bilang apa? Sia-sia. Ayat 25, siapa yang dapat makan dan bersenang-senang tanpa Allah? Ayat 26, Allah memberikan hikmat pengetahuan kebahagiaan kepada orang menyenangkan hatinya. Tapi orang berdosa disuruh bekerja cari nafkah dan menimbun hasil untuk diserahkan kepada orang yang menyenangkan hati Allah. Jadi semua sia-sia seperti usaha jari angin. Jadi kalau orang-orang kejahatan kumpul, lalu Tuhan bilang mari sini melatunan, mari ini ambil sepung harta nih. Tapi orang berdosa disuruh bekerja cari nafkah timbun. Lalu diserahkan kepada orang yang berkenan. Itu sia-sia. Jadi kalau Anda hidup berdosa, Anda kerja keras, orang lain datang nikmati. Jadi kalau Anda hidup berkenan kepada Tuhan, Tuhan bilang orang-orang jahat, kasih beta penganak. Karena dia layak untuk mendapatkan. Saya bilang iya ya. Tuhan ini itu Salomo perhatikan semua. Kerja keras tapi orang lain nikmati. Makanya jangan kejahatan. Kalau kejahatan kerja orang lain nikmati. Pas mati pergi orang mulai ambil harta-harta. Jadi di dunia ini harta banyak bagi-bagi cepat. Banyak harta taruhkan di rumah Tuhan ini supaya pulang. Ada di kekekalan sana tuh. Lihat rumah yang bagus. Karena di dunia ini sudah taruh akan di rumah Tuhan. Jadi Bapak Gembala bilang. Kalau hidup tuh bikin senang bini dan anak-anak. Kumpul akan mati bini dan anak-anak senang. Ya, kita lihat Pengkhotbah 4 ayat 8. Ada seorang sendirian, tidak punya anak laki-laki atau saudara laki-laki. Tak henti-hentinya berlelah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan yang menyesalkan. Hidup ini senang, saudara. Apalagi ada bini dan anak. Seorang diri senang. Jadi kalau ada seorang diri tuh kasih harta tuh jangan simpan. Aku sih ada pun keluarga. Saya bisa nikmati hidup. Saudara, hidup tuh dinikmati, amin. Jemaat hidup aman, hidup itu nikmati akal. Bawa bini duduk buka gigi. Bikin bini senang. Itu yang beta pun suami sudah buat untuk beta. Kapan saja untuk berjalan bikin beta senang. Pengkhotbah 5 ayat 9. Siapa mencintai uang tidak puas dengan uang. Siapa cinta kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Makanya cinta uang. Uang sia-sia tapi jangan cinta dia. Pengkhotbah 6 ayat 2. Orang yang dikarunia Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan. Sehingga ia tidak kekurangan satu pun yang diinginnya.
Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain menikmati. Inilah kesia-siaan penderitaan yang pahit. Saudara bayangkan ayat 2 tadi itu. Tuhan kasih karunia buat dia. Tuhan kasih dia kekayaan, harta benda, kemuliaan. Ini menyangkut kedudukannya. Tidak kekurangan. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa untuk nikmati. Jadi kalau Bapak Ibu dapat uang sekarang yang baik. Pun jabatan, pun uang, Tuhan terima kasih, Tuhan kasih beta. Tapi Tuhan kasih beta kuasa untuk nikmati akang. Amin. Jangan dikaruniai untuk dapat saja. Bilang Tuhan beta punya karunia nikmati. Sudah tidak bisa lagi. Jadi sekarang beta bilang untuk anak-anak muda GKR Hidup Ambon. Dan jemaat GKR Hidup Ambon secara keseluruhan. Anda itu orang-orang hebat. Bekerjalah segiat-giatnya. Berkarya segiat-giatnya. Melayani Tuhan sekuat-kuat Anda bisa. Jangan mengeluh. Masa muda ini masa di mana tenaga Anda masih kuat. Anda terus bergairah untuk melakukan apa yang Tuhan kasih buat Anda. Mimpi-mimpi Anda kejar. Cita-cita Anda itu kejar. Amin saudara. Tapi jangan lupa disertai dengan Tuhan. Karena tadi dia bilang. Pajar hidup dan kemudahan itu sia-sia. Masa muda juga akan berlalu. Anda akan datang pada tahap tua. Betul. Pajar hidup sesuatu yang menyenangkan di masa muda itu juga akan berlalu. Seiring waktu. Jadi Salomo bilang akhir dari kitab yang saya sampaikan. Salomo berkata Pengkhotbah 12 ayat 13. Akhir dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah. Berpeganglah pada perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. 14. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan. Yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik. Entah itu jahat. Jadi sebelum Allah membawa kita ke pengadilannya. Mari hari ini kita selesaikan dosa-dosa kita. Bapak-bapak, ibu-ibu. Anak-anak muda. Apapun dosa yang Anda buat. Selesaikan di hadapan Tuhan Allah. Supaya jangan Allah tunggu kita di pengadilan terakhir. Tidak ada lagi pertobatan. Sekarang masa anugerah. Pengampunan Tuhan masih berlangsung. Akan ada masa, mungkin Anda berkata saya lolos dari pengadilan dunia. Tapi di pengadilan Tuhan, kekekalan. Tuhan Allah menunggu Anda. Jadi akhir dari semua ini dengar. Takut Tuhan Allah. Bekerja, melayani, beraktivitas, kejar mimpi Anda. Karena Anda itu muda terus bergerak. Kalau sudah usia lanjut tidak bisa bekerja banyak lagi. Pikiran sudah mulai kacau. Ya, kemudian kekuatan sudah mulai menurun. Tetapi masa ini kerja. Jangan tidur di rumah. Amin anak muda. Kerja sampai kuat-kuat. Kerja terus. Tapi ingat, setia takut Tuhan. Sebelum kerja pagi hari itu berlutut ke bawah menyembah Tuhan dulu. Supaya Tuhan berkati saudara. Amin. Iya, ingat masa muda. Itu sia-sia. Sesuatu yang indah di masa muda itu sia-sia. Yang paling utama Salomo katakan takut Tuhan Allah. Jadi jemaat hidup Ambon yang dikasihi Tuhan. Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan sayang kita.